Jadi kita masuk pada bahasan surat yang dibaca oleh Pak Wel. Jadi surat apa itu Pak Wel? Al-Anfal ayat 73. Ayat ini. Jadi di ayat itu kan dijelaskan tuh orang kafir itu saling tolong menolong. Nah itu orang kafir itu saling tolong menolong. Terus ulang lagi kalimatnya Pak Wel. Orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Terus Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. nah itu orang kafir itu akan saling menolong. Yang satu dengan lain saling tolong menolong. Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, akan terjadi kekacauan besar. Kalau cerita ini kita bawa keluar, hilang dia. Jadi orang kafir itu, innal insana lirabbil lakanu. Yang kafir itu adalah manusia. Kan dikatakan tuh, surah At-Tagabun ayat 2 kan. Walazi khalaqakum. Coba dibaca Pak Wel. Itu surat nomor 64 ayat 2. Biar kita real bahasanya. Ya, 64 ayat 2. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi karena kita berada di posisi syariat, kita kira dialah menciptakan semua. Di antara semua itu ada yang kafir, di antara semua itu ada yang beriman. Nah, siapa yang beriman? Kita katakan kita. Selain merek beda dengan kita, kafir galau. Padahal Allah itu bercerita tentang satu tubuh. Dialah menciptakan batang tubuh satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Nah, kalau yang beriman tadi kan sudah jelas kan cerita roh tadi itu. Yang kafir siapa? Innal insana lirabbil lakanut. Yang kafir itu adalah manusia namanya. Terhadap kekafiran itu dia menyaksikan. Manusia itu yang mana? Manusia itu bukan kita, Pak Bambang. Kalau kita kan datang daripada Allah, itu pun tidak berani kita akui kan, itu bukan kita juga kan. Nah, kita hanya mengakui ketika kita berada pada posisi hamba. Nah itu. Nah, manusia siapa? Ya manusia itu terbuat dari air mani, air sulbi. Falyanzul insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju mimma sulbi wa taraib. Dalam manusia itu mempertanyakan dari mana dia dijadikan. Dia dijadikan dari air sulbi. Dalam air sulbi itu ada nama spermatozoa. Bentuknya kepalanya kepala ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Berarti ada yang hidup di dalamnya itu. Itulah yang manusia tadi, terbuat dari 4 anasir. Ini yang kafir itu, bukan yang di luar. Kerjanya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Tidak ada benar kerja ini. Dia ini bertolong-tolongan Pak Charlie. Nak melantai kita seorang tadi. Kan kita cerita rukun Islam tuh, yang 5 perkara itu. Seketika si angin tadi, anasir angin tadi, bertemu dengan anasir tanah. Apa yang terjadi? Muncullah 10 maksiat batin. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Seketika si angin tadi bertemu dengan tanah, itu yang terjadi. Tapi kalau si angin tadi bertemu dengan api, muncullah nafsu amarah. Kalau tadi lawamah yang itu tadi 10 maksud. Kalau angin tadi bertemu dengan api bekerja sama, maka muncullah nafsu amarah. Itu yang terjadi dengan yang hari ini kita dengar itu. Gara-gara anak kecil itu mancing sampai dibunuh kan, alasannya emosi, marah. Nah itu. Jadi dia bertolong-tolongan supaya marah. Apakah bisa anasir angin itu nyuruh Pak Wel marah? Tidak bisa Pak, karena anasir angin itu tugasnya adalah pantang kelintasan. Supaya terjadi kemarahan Pak Wel ini, si anasir angin tadi bekerja sama dengan api, baru dia bisa marah. Itu maksudnya Pak. Apakah bisa Pak Arif itu bersifat dengan 10 sifat maksiat batin tadi? Jika itu hanya air saja, anasir air, tidak bisa. Maka si anasir angin harus bekerja sama dengan tanah. Itu yang dimaksud dengan mereka orang kafir itu
untuk mencelakukan kamu ini, dia berkongsi-kongsi, Pak. Karena satu anasir itu tidak akan bisa dia melakukan sesuatu kalau dia tidak bergabung-gabung. Gitu. Bisa ditangkap saja. Pak Wel itu bisa marah tuh karena angin tuh begitu sama dengan api itu. Bisa marah dia. Kalau api baik kan sudah panas tuh. Tidak bisa. Baru sebatas patang singgung baik. Patang tersinggung yo. Nah itu. Tapi emosi marah belum. Belum. Masuklah angin. Nah baru dia emosi marah. Ngejar, mecah, bunuh. Jadi ketika api itu menggoda Pak Wel, dia baru sebatas tersinggung. Aku udah lemak nih, bapak itu aku duduk kan diusirnya pada kursi pajak. Terdengar dengan bapak itu, kau tadi ngomong apa? Nah, datang angin. Kalau angin tidak datang, tidak apa-apa. Tidak dong. Pas angin sampai, lain lagi kata Pak. Lah ngapa kau? Nah, jadi kalau sekedar api baik Pak, belum kemarah gitu Pak. Tapi setelah angin masuk, marah dia. Kalau sekedar tanah baik Pak, belum kesombong gitu. Tapi setelah angin masuk, sombong gitu. Makanya kita diperintah oleh Allah. Jadi kan ada nafsu lawamah. Angin ketemu dengan tanah. Ya, angin ketemu dengan tanah, muncullah 10 maksiat batin. Itu namanya nafsu lawamah. Angin ketemu dengan api, itu nafsu amarah. Nah, dikendaki oleh Allah dan Rasul, kita tuh menghimpun 4 anasir ini sehingga dia menjadi nafsul sawiyah. Nafsu sawiyah itu artinya tuh Pak, nafsu ke anak-anakan, suka dengar cerita. Kita cak kini kok sedang berada pada nafsu sawiyah Pak. Suka makan-makan, guyon-guyon, cak anak kecil. Pernah tidak kita sadari Pak? Kalau kita sudah ngumpul-ngumpul ini kan riang, senang. Kadang-kadang kita cerita tuh kita buat biar lucu. Itu makan-makan. Sudah nih kita tutup, kita keluar dulu, kita makan sate, kita cari kan kemarin tuh Pak, misal Pak, tapi udah sama kecil. Kita lakukan. Itu senang nih kan. Dengan cerita. Nah, Allah tunjukkan, Rasul tunjukkan kepada kita posisi yang seperti inilah momentum kita bisa memberikan masukan kepada orang. Pak Abu ingin memberikan penjelasan tentang kaji hanya dalam posisi seperti ini. Cobalah, Pak Wel lagi marah dengan bininya. Kalau marah Pak Wel, dengarkan aku nak ngaji dulu. Apa yang terjadi? Bukan Pak Wel tidak segan ke Pak Abu, momentumnya terkeliru. Ngamuklah dia. Kalau Pak Abu lagi pusing, ribut lagi lah Pak Bambang, Pak ini apa? Pak Arif sedang sombong kan? Saya masukkan kaji, tidak masuk Pak. Jadi dijadikanlah nafsu hadirin ini menjadi nafsu sawiyah. Baru enggak dia Pak. Dia ajak cerita-cerita, ngomong-ngomong itu gelak-gelak. Disiapkan makanan, baru enggak Pak. Diajak jalan-jalan. Nah itulah metode yang diajarkan oleh Allah Rasul kepada kita secara tersembunyi. Kalau kita nak memberikan kebaikan kepada orang, dulukan dengan kebaikan. Langkah pertama adalah himpun nafsu yang 4 tadi menjadi nafsu sawiyah baru. Makanya manusia itu Pak, kalau kita miskin agak diremehkan kawan. Ya enggak Pak? Ya kan? Tapi kalau kita berduit, kita rajin ngasih-ngasih. Siapa? Pak Charlie. Oh iya. Nah. Tapi kalau Pak Anu, siapa? Kata Pak Anu. Hanya kan itu Pak. Jadi untuk menciptakan nafsu sawiyah ini yang harus kita pahami. Itu juga nasihati bini kita. Kita ini kadang-kadang keliru Pak. Bini kita sedang marah, kita nasihati. Ada tak Pak keliru? Sedang beribut, suami istri sedang beribut. Datang suami itu, tahu tak kau? Rasulullah bersabda. Macam bacalah hadis baca. Tidak masuk. Karena dia sedang nafsu amarah. Pernah ada Bapak nih? Jangan-jangan pengalaman kita. Iya kan? Lagi marah dengan anak keluar ceramah. Tidak masuk Pak. Jadikan dulu nafsu sawiyah terjadi pada diri mereka itu, baru masukkan. Makanya kalau kita lagi ribut belum malah diam. Jangan memberikan penjelasan kepada orang yang tidak ingin penjelasan saat itu. Yang salah itu bukan dia Pak, kita tidak tahu strateginya.
Itu kan, itu yang kerja kita dulu Pak, termasuk saya juga nasihati anak itu lagi marah, saya lagi marah, dia lagi marah, loh saya ceramah tidak masuk Pak. Jadi kajian tasawuf itu mengajarkan sampai sejauh itu, ingin menasihati, ingin memberikan pandangan, ciptakan dulu suasana mereka itu berada pada posisi sawiyah, nafsu sawiyah, nafsu ke anak-anak. Hehehe, kadang-kadang mau ngomong carut dikit, wah. Kadang-kadang lagi degelak tuh ada yang terkentut, wah degelak. Itu nafsu anak-anak. Adukan makanan macam-macam, baru kita masuk. Masuk dia Pak, terima dia Pak. Ini tidak, kadang-kadang kita ribut dengan bini kita ceramahi bini. Tentang ustaz, keluar kalau hadis Quran. Tahu tak kau, haram hukumnya melawan suami. Dia bayar lagi marah. Bininya lebih marah lagi. Dia ceramah, maksud dia itu biar si bini tadi nangkap, menerima nasihat. Tidak. Dia dalam posisi amarah. Nasihat itu hanya bisa diterima orang pada posisi sawiyah, Pak. Ya Pak Cali. Besok terus lagi. Kalau bini lagi marah, salah nasihati, biar ngajar dia. Ini selalu gitu tuh. Tidak di sekolah, tidak di kantor, tidak di rumah, tidak gitu sama wae Pak. Kita lagi marah, jangan menasihati. Jangan. Orang lagi marah, jangan dinasihati. Jangan. Ingin juga menasihati, kita dalam posisi sawiyah, orang lain dalam posisi sawiyah. Ngomonglah. Masuk. Jangan nyalakan anak, jangan nyalakan bini dan dengar kece. Payah ke anakku tuh lah, payah aku nasihat tidak. Yang kita memberikan nasihat itu posisinya bagaimana gitu. Payah ke bini aku tuh lah kasih pandangan tidak dari memberikan itu pada posisi nafsunya bagaimana gitu. Kawan dalam posisi nafsu amarah, nafsu lawamah, kita keletar-keletar ceramah. Kita pun juga sedang marah pun tidak masuk. Carilah momen sedang nafsu sawiyah, beriang-riang, ada makanan, ada sedang berekreasi, masuk dia. Bahkan kita pun tidak ragu menasihati. Ya, cerita dikit, apa tuh? Kemarin tuh aku nengok awak tuh, nengok ibu sebelah tuh agak lamunian. Nah, aku takutlah tengok bini. Biasalah, calih namanya anak muda, cuci mata. Waktu itu masuk dia, lagi dia marah, kita rasa itu marah dia. Urusan aku ngatur. Nah, Pak. Baca itu alam sih begitu, jadi kita salah masuk. Jadi kembali kepada orang kafir itu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Artinya Pak, seseorang itu akan marah kalau dia sekedar api baik Pak, belum marah Pak. Seketika angin masuk baru muncul nafsu marah dia. Gitu. Kita itu Pak tidak akan sombong Pak, tidak akan angku iri dengki sebelum angin bercampur dengan tanah. Dan kita pun tidak akan bisa menasihati orang Pak sebelum mereka berada pada posisi nafsul sawiyah. Itu Pak Al-Maidah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yuhdil qaumuz zalimin. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, kita ngomongkan Yahudi, kita ngomongkan Nasrani. Sebenarnya saya sayangkan kenapa mereka menamakan agamanya Yahudi, kenapa mereka menamakan agamanya Nasrani.
Karena Yahudi itu adalah roh yang sudah diberikan petunjuk, tapi dia tidak menerima petunjuk itu karena dia dikuasai oleh yang empat tadi. Dia sudah diberi petunjuk tapi tetap menentang Allah dan Rasul. Nah, ini bukan hanya orang bermerek agama Yahudi, ada di agama-agama lain yang begitu. Nah, yang itu tuh tidak usah diangkat jadi pemimpin, walaupun dia seorang Muslim, mereknya ya. Nah, tetapi tabiat hidupnya itu adalah Yahudi. Artinya tidak pernah mendengar petunjuk arahan Tuhan, ditunjukkan juga tetap menentang Tuhan. Itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Siapa barang itu? Jangan di luar diri, di dalam dia. Anasir angin, air, tanah, api itu bukan tidak diberi petunjuk. Dari mana kita tahu? Lah kita sendiri yang menunjukkan dia. Kita sendiri memimpin dia karena kita ada dalam polika dia. Dia menentang kita. Bahkan kita berjibaku bagaimana menunjukkan dia dengan petunjuk-petunjuk. Jangan disuruh dia jadi pemimpin kita, si Yahudi ini. Ingat, jangan Yahudi di luar diri lu, Yahudi di dalam ini. Yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah itu. Itu Yahudi dalam diri. Nasrani itu yang ditolong tapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Siapa itu? Jangan keluar dulu ya di dalam ini. Anasir angin, air, tanah, api itu sudah ditolong, sudah diarahkan kemana-mana, tetap menentang juga. Jangan dia tuh dijadikan pemimpin oleh si mukmin tadi gitu. Nah, ya, 4 anasir tadi dia sudah ditunjuki oleh Allah dan Rasul melalui diri kita kan. Bahkan ada ayat yang berbunyi wa aminu bima azaltu fikum. Berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan ada pada kamu. Wala takun awal kafirun bih, dan janganlah kamu pertama kali kafir kepadanya. Itu Allah dan Rasul berkata kepada siapa? Kepada yang 4 anasir itu. Wahai angin, air, tanah, api yang membentuk diri menjadi manusia, berimanlah kamu kepada yang aku turunkan ada pada kamu. Itu ruh itu yang aku turunkan. Kamu tuh berempat tuh berimanlah dengan dia nih. Jangan kamu pertama kali memusuhi dia, kafir kepada dia. Itu kalimat yang disampaikan oleh Allah Rasul kepada yang 4 anasir tadi. Seketika mereka ditunjuki, mereka menolak, itulah Yahudi. Ketika si mukmin tadi membantu mereka untuk baik, mereka menolak, itulah Nasrani. Jangan dulu lari keluar. Nah, Yahudi dengan Nasrani ini berkawan-kawan, bertolong-tolong, itulah yang saya ceritakan tadi. Pak Wel ini tidak akan mungkin marah kalau sebatas nafsu idafinya, apinya, kalau tidak dimasuki angin. Pak Bambang tidak akan sombong, tidak akan iri dengki kalau sekedar tanah baik. Kalau dimasuki angin, timbul kesombongan. Itu dimaksud bertolong-tolongan. Dan jangan dia dijadikan pemimpin. Artinya kamu jangan dipimpin. Ingat ya, al-insan abdiruh. Nah, ingat ya, al-insan abdiruh. Manusia itu, insan itu, 4 anasir itu adalah hamba daripada ruh. Ingat. Jangan kamu jadikan dia pemimpin. Kamu tuh tuannya, kamu Tuhannya. Ngapa kamu jadikan mereka itu pemimpin? Jangan, kata Allah. Kacau dunia ini kan ada jadi. Itu. Kalau orang paham kaji ini, tidaknya kebenci dengan orang yang bermerek Nasrani, bermerek Yahudi, Konfusius, Buddha, Hindu. Karena Tuhan tidak bercerita itu, Pak. Allah tidak bercerita sesuatu di luar diri kita, tapi dia bercerita yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah, sudah tuh ada lagi ayat yang itu Al-Baqarah itu Pak Charlie ya. 191. Ini lebih seru lagi nih. Buyur Pak, makan kue Pak. Ini minum kopi ini, buatannya Pak Weldi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum khaisu sakiftumuhum wa akhrijuhum min khaisu akhrajukum wal fitnatu asaddu
minal minal qatl wala taqutiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa'in qatalukum faqtuluhum kazalika jazaa'ul kafirin. Bunuhlah mereka dalam kurung yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Itu cerita itu kalau kita tidak hati-hati, larinya ke Masjidil Haram Mekah itu, Pak. Nah, jadi kita diperintah untuk membunuh mereka. Mereka yang mana, Pak? Mereka yang kafir tadi kan, Pak? Yang 4 tadi kan? Itu pun harus diselami lagi. Apakah benar kita diperintah membunuh anasir angin, air, tanah, api? Tidak. Karena angin, air, tanah, api itu potensi SDM, sumber daya manusia. Yang kita bunuh itu kehendaknya dia tuh. Kita bunuh kehendaknya tuh. Bukan dionyo gitu. Nah, coba pantang kelintasan. Nah, kita bunuh anasir angin ini. Padahal dia kalau kita arahkan kepada kebaikan, dia potensi, Pak. Kenapa dia bisa kaya? Kenapa dia bisa pintar? Kenapa dia bisa oh, dah bisa. Aku harus bisa juga. Caranya bagaimana? Kalau perlu aku belajar dengan dia. Nah, mestinya anasir angin itu seperti itu. Diarahkan untuk kebaikan. Bukan seperti ini. Kok dia bisa kaya ya? Kok dia bisa berhasil? Kok dia bisa sukses? Wah, jangan-jangan main tuyul kawan. Ada, selesai urusan. Dikehendaki, oh ini aku harus bisa. Apa yang dia lakukan, aku harus bisa. Dia makan nasi, aku makan nasi. Kalau perlu aku belajar dengan dia. Nah, itu. Jadi itu potensi sumber daya manusia. Tidak bisa dibunuh, jangan dibunuh. Bahaya, Pak. Nah, itu. Tapi dibunuh itu kehendaknya tuh. Kehendaknya apa? Kehendaknya itu nyuruh kita seperti apa yang dikehendaki. Itu dibunuh, tebas. Ah itu. Nah, kalau ada tuh ayat tuh orang mukmin tuh keras kepada orang kafir. Kerasnya di situ. Bukan kepada orang yang di luar diri kita. Ngapain gitu? Kita dia ngucap kita tidak. Nah itu. Nah, jadi kalau kita sedang di Masjid Haram, dia kan nganggu tuh, Pak. Di tempat sujud yang mulia itu kan kita sedang berdiskusi dengan Tuhan, kan dia nganggu tuh. Bunuh kehendaknya tuh. Kan kita lagi sholat, lagi berdiskusi dengan Tuhan, masuk dia, Pak. Nanyakan kunci lah, nanyakan inilah macam-macam. Bunuh kehendaknya, arti bunuh ternya buang kehendaknya tuh, Pak. Nah itu. Nah, seketika mereka itu tunduk dan menyerah, jangan lagi. Ada ayat itu, Pak. Jika mereka tunduk dan menyerah, tidak boleh dibunuh. Lindungi mereka. Amankan mereka, arahkan mereka. Ya memang itu kehendak kita. Jadi kalau dia nafsu sawiah tadi, maka dia bisa kita arahkan. Gitu. Jadi bukan berarti orang yang berbeda merek beri kita sikapi seperti yang terjadi hari ini. Bukan. Makanya kacau dunia ini, Pak. Kadang lemak kita dikatakan orang di YouTube itu. Di mana ada agama Islam pasti ribut. Ini ya. Kalau ada orang Islam pasti ribut. Karena prinsip cara kita berpikir itu keluar. Sementara Tuhan tidak berbicara keluar, ke dalam galau. Bagaimana mungkin Tuhan berbicara keluar sedangkan di dalam ini belum diselesaikan? Nah, gitu. Kemudian tadi bunuhlah. Ini Al-Fat surat 48 ayat 29, Pak Arif ya. Jadi itu persoalan kita nih, Pak, agama nih, Pak. Kita dengan kita aja tidak ngerti. Nasihati bini, nasihati anak, nasihati kawan. Kita lagi marah. Atau dia sedang marah, atau dia sedang sedih. Itu kan? Nah.
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ya. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, dalam kurung dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi yang dibaca oleh Pak Arif tadi itu ada di dalam Taurat, ada dalam Injil. Ya kan, Pak? Nah, itu menceritakan kepada kita orang-orang Qurani ini bahwa ajaran Allah dan Rasul dari Adam sampai ke Muhammad itu sama. Ada di Taurat, ada di Injil. Kalau tidak ditambah juga ada di Zabur, ada di kitab-kitab lain gitu, nah, Pak. Sama ajaran itu. Cuma syariatnya berbeda-beda karena ruang dan waktu itu sudah berbeda-beda, zaman sudah berbeda-beda aja itu. Nah, kita lihat perbedaan itu. Di zaman Adam itu, Pak, boleh orang kakak nikah dengan adik, boleh. Karena keadaan, karena manusia sedikit. Nah, dan seterusnya begitu. Nah, ini menjelaskan kepada kita itu. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Jadi cerita Muhammad yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang, biar orang di luar Islam mengerti, yang diceritakan ini Rasul, bukan Nabi Muhammad. Kalau ada cerita Nabi Muhammad, itu sebatas kehidupan beliau waktu itu, mulai daripada tanggal 12 bulan awal sampai kewafatan beliau. Tapi lebih banyak di Taurat dan Injil itu diceritakan itu Rasul, bukan Nabi Muhammad. Nah, dik itu jangankan orang Yahudi, Nasrani, jangan orang Taurat, orang Injil, orang Islam banyak tidak tahu. Cerita ini cerita Rasul, bukan cerita Nabi. Makanya tidak nyambung-nyambung. Nah itu. Jadi Muhammad itu Rasulullah. Apalagi kalimat itu? Muhammad itu Rasulullah gitu, nah. Bukan Nabi Muhammad itu orang Arab. Aku ini cerita Rasul loh gitu. Nah, kelaklah dulu orang Taurat, orang Injil, orang Islam juga banyak tidak ngerti itu. Makanya kita pakai, ingat ya, ini bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul lah. Ini alasannya kenapa kita ngomong kayak itu. Nah, itu. Lalu siapakah Muhammad Rasulullah ini? Siapa? Dia bukan Nabi Muhammad. Kan kita pernah ceritakan, dulu kan ada era pertama la ilaha illallah. Nah, kan gitu kan? Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Gitu kan? Allah ini ingin dikenal. Maka Allah itu kan Esa tuh. Esa itu bukan satu. Nah, kalau dikatakan satu itu juga meliputi yang empat. Satu meliputi yang empat. Satu zat, dua sifat, tiga asma, empat if'al. Jadi satu meliputi yang empat. Dia ingin dikenal, dia bangkitkanlah sifatnya. Nah, itu dia. Allah ya Allah, sifatnya ini hamdu. Makanya Allah dan hamdu menjadi alhamdu. Bergeser dikit jadi Ahmad. Belum bebadan, Ahmad namanya. Belum jadi sifat, alhamdu namanya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Allah Rasul di sini adalah alhamdu atau Ahmad. Bukan Muhammad Nabi orang Arab gitu nah. Nah, sejak hamdu ini muncul menjadi alhamdu, menjadi Ahmad, maka era berganti. Dari la ilaha illallah jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa juga Muhammad Pak Abu kalimat di akhir ini? Karena biar mudah kita pahami. Nah, itu. Jadi tadi Allah saja kan, sekarang hamdulillah muncul. Maka terjadilah dua era, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti dari Muhammad ini jadikan 4 pasal yang saya katakan tadi. Negeri yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin.
Nah, yang 4 inilah yang menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, nyata Muhammad. Maka kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan 3 itu. La ilaha illallah. Satu ya. Yang kedua, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Jadi dari yang Muhammad telah dimunculkan yang 4 tadi. Yang 4 ini yang menyaksikan tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi tidak nyata Allah, nyata Rasul. Namanya Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad waktu itu namanya. Biar kita mudah nangkap. Ah, itu. Jadi Muhammad Rasul ini yang diceritakan. Dari Muhammad Rasul ini dijadikan 4. Pertama, negeri yang berkati. Ya. Atau tanah diberkati sama. Kedua, aras di bumi atau Baitullah. 3, saudara raka. 4, mukmin. Nah, mukmin ini dia roh. Bukan roh kita roh langit, roh bumi. Ya, roh gunung, roh lembah, roh angin, air, tanah, api, roh hewan, roh tumbuh-tumbuhan, roh air, macam-macam itu. Kan satu kesatuan. Ah, gitu. Satu kesatuan. Nah, jadi Allah nih ditokan itu melalui Rasul via Nabi. Nah, cerita ini ada di kitab Taurat, ada di kitab Injil. Kaji kita ini sama. Nah, itu. Orang yang beserta Rasul tadi, ingat, bukan Muhammad Nabi. Orang yang serta Rasul tadi keras kepada orang kafir. Siapa orang yang serta Rasul? Tentu orang yang dekat dengan dia, orang yang sholat, orang yang menghubungkan diri tadi, keras kepada orang kafir dia, gitu. Nah, orang kafir bukan merek beda agamanya. Orang kafir itu yang 4 tadi. Keras gitu. Nah, itu. Jadi Muhammad itu Rasulullah loh. Nah, Allah ini berbicara bukan kepada orang sesudah Nabi Muhammad lahir. Dia berbicara kepada Adam sampai akhir zaman. Nah, Muhammad itu Rasulullah loh. Orang beserta dia, orang yang menghubungkan rasa dengan dia, dengan orang kafir yang 4 tadi sangat keras. Asidah wal kufar itu sangat keras. Kenapa dia keras? Kenapa dia berani keras? Karena Allah Rasul mengatakan al insan abdir ruh. Insan itu adalah hamba ruh. Manusia itu adalah hamba ruh. 4 anas itu hamba ruh. Kau harus keras. Kau dengan mereka yang 4 ini kamu lempam. Malah kau jadikan pula dia pemimpin. Jangan, kata dia. Adalah Al-Maidah 51 itu jangan, kata. Kau harus keras dengan dia. Nah, maka bunuhlah dia dimanapun engkau bertemu dengan dia. Ingat, yang dibunuh jangan dia, kehendaknya. Kenapa? Karena dia itu potensi diri, SDM kita. Jadi tidak ada cerita keluar ini. Makanya kita kebingungan, Pak Abu, ya kenapa? Di sebelah itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Pas acara hari raya mereka tuh ngantarkan kue, ngantarkan makanan. Gimana Pak Abu? Ya terimalah. Selama itu tidak ada unsur-unsur tidak baik untuk kita, terimalah. Itu cara mereka menghormati kita. Pak Abu, ya kenapa? Kita kan punya hari-hari itu, hari raya kurban ya Pak. Nah, hari raya Idul Fitri. Di hari raya kurban kan kita bagi-bagi daging, kan? Di hari raya Idul Fitri kita zakat fitrah, memberikan macam-macam itu. Nah, ada Yahudi sebelah kita, ada Nasrani sebelah kita. Dia miskin dan dia berhak menerima, berikan. Ada kurban, kasih dia daging kurban juga. Nah itu. Bagaimana dengan zakat fitrah Pak Abu? Nah kan itu. Zakat fitrah itu kan tidak pernah Allah katakan. Bapak coba buka surat. Ada usah dibuka. Surat At-Taubah lah. Yang 8 asnaf itu. Fakir, miskin, amil, orang berutang, ibnu sabil, apa lagi itu? Orang yang mu'alaf ya. Ada satu lagi sampai 8 itu. Itu yang berhak menerima zakat. Mau zakat fitrah, mau zakat mal, mau zakat profesi. Tidak ada kalimat kalau dia agama Yahudi Nasrani jangan dikasih ya. Tidak ada. Dan di situ tidak dikatakan kalau dia preman jangan dikasih loh. Tidak ada. Artinya dalam pemberian ini selama mereka itu
tergolong 8 asnaf. Ya berikan, kalau salah Al-Taubah ayat 60 Pak Wel. Coba buka Pak. Kita ini kadang-kadang keliru. Berbeda merek agama tidak kita berikan. Orang tidak puasa, orang sembahyang tidak kita kasih. Itu tidak urusan kita, itu masalahnya tidak sembahyang, tidak puasa, masalah merek agamanya tidak urusan kita. Urusan kita adalah orang yang diberikan zakat itu. Orang ini 1, 2, 3, 4. Ayat 60. At-Taubah ayat 60. Ah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ada kan Pak? Kecuali orang agama beda dengan kamu. Ada tidak itu Pak? Tidak ada kan Pak? Tidak ada. Artinya mereka mau Yahudi, mereka mau Nasrani, Hindu, Buddha Pak. Kalau memang mereka berhak diberi berdasarkan 8 kriteria tadi, berikan Pak. Tapi dia Pak Abu itu dia tidak sholat, tidak puasa, tidak urusan kita itu. Tuhan juga tidak mengatakan seperti itu. Tetapi pemberian ini alangkah dimulai pada yang paling dekat. Nah gitu Pak. Yang paling dekat. Ya, yang paling dekat siapa Pak? Ya keluarga kita dulu lah. Tetangga kita, sanak-sanak kita, kawan kerabat kita. Ternyata lebih, maka masuklah mereka kategori. Ini yang terjadi waktu saya di Kampung Kling ya. Di suatu masjid, saya lupa Taubah kalau salah namanya itu. Saya menggantikan salah seorang ustaz. Waktu baru nak masuk masjid itu, ada seorang ibu-ibu nengok saya itu seperti nak dimakan saya Pak. Benci bukan main nengok saya itu. Ya saya tidak peduli, karena saya tidak pernah punya urusan dengan beliau. Saya tengok dia seperti itu, saya masuk masjid. Saya ceramah. Waktu itu ceramah saya itu masalah wudu. Seketika kita sudah berwudu, berarti kita sudah mengangkat kotoran batin dan kotoran zahir kita. Jangan dikotori lagi. Untuk najis kita jago, setai ayam macam ini kita jago kan. Tapi yang batin jangan dikotori lagi. Tidak boleh membenci, menghina, menghasut macam itu tidak boleh. Mengupat tidak boleh lagi. Kotor kita. Siapapun mereka, agama pun mereka. Tahu-tahu ditangkap oleh ibu itu tadi. Setelah acara selesai, setelah isya selesai, sudah balik, didatangi oleh dia. Pak Ustadz, ya kenapa Bu? Ya, karena kan tadi kan nak makan kita dia, bencinya bukan main kan. Pak boleh saya salaman? Boleh Bu, kenapa Bu salaman? Salaman. Pak, perkenalkan saya ini tetangga masjid. Saya ini orang Nasrani Pak. Ya kenapa Bu? Inilah baru saya dengar ceramah yang berbeda dari ustadz-ustadz yang sudah-sudah. Loh, memangnya kenapa? Apa? Ustadz yang sudah-sudah itu tahu nih saya Nasrani, tinggal dekat masjid. Omongannya itu Yahudi, Nasrani menghantam. Bahkan pernah mereka itu motong sapi. Anak saya tuh Pak jando, punya anak 4. Miskin Pak, mulung. Apa kata mereka? Tidak usah orang kafir dikasih daging. Tidak usah. Nah, bapak lain metodenya, lain arahannya. Maka ini menurut saya ini Islam. Nah, baru sambil nangis dia. Apakah bapak nanti akan datang lagi ceramah? Kalau bapak berceramah mungkin saya nak dengarnya. Itulah sayangnya Bu, saya ini ustaz pengganti Bu. Nah begini Bu, dalam pandangan Islam, merek berbeda dengan Islam itu dihormati, dihargai. Tidak boleh disakiti hatinya, karena dalam dada kami ada ruh, dalam dada ibu juga ada ruh. Tidak boleh. Nah, itu. Kami dalam ajaran Islam, kucing itu di rumah Bu, diikat sampai dia mati tidak makan, yang mengikat itu berdosa. Kami makan, kucing tidak dikasih makan, berdosa. Itu hewan. Apalagi manusia, akan kami hargai. Ngaku yang lain-lain tidak itu ceramahnya? Mungkin berbeda kajiannya, berbeda dasar penyampaiannya. Kalau kami ini ya maaf, kami dari tasawuf, kami dari ilmu dasar Islam. Begitu. Dan Nabi Muhammad itu tidak seperti yang ibu dengar tadi. Betul ada asida'ul kufar, Muhammad Rasulullah asida'ul kufar, memang ada. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Orang bisa tadi keras kepada orang kafir, bukan kafir keluar, kafir ke dalam. Terhadap orang yang beragama beda dengan kami, mereknya itu kami maklumi.
Kalau kajian tasawuf walaupun berbeda merek agama, ada ritualitas dalam agama itu. Boleh jadi itu sama hakikatnya, sama tujuannya, tapi caranya beda. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Isa Muhammad itu beda syariatnya, tapi tujuannya sama. Akhirnya dia sedih. Kami pikir Bapak bisa ceramah lagi, tempat ini kami nak dengar Pak. Ini baru yang kami tengok, pas ini dengan paham kami. Nah gitu. Jadi itu tadi Pak Wel, bahwa zakat itu, pemberian itu diberikan ke 8 asnaf. Tidak ada, kecuali orang tuh agamanya bereknya kamu beda, itu tidak ada. Kecuali kalau itu preman, jangan, tidak ada Pak. Nak dia preman, nak sembahyang, nak puasa, itu tidak urusan kita itu. Agamanya beda, tidak urusan kita. Kalau kita bagi-bagi lagi, kalau dia berhak menerima, berikanlah. Karena terlalu banyak cerita orang-orang soleh itu menolong hewan, maka kebaikan pada dirinya. Jangan salah-salah, hewan pernah mengabdi kepada manusia. Ashabul Kahfi pernah dengar Pak? 7 pemuda yang tidur di dalam goa itu diikuti oleh siapa? Anjing Pak. Nah, pada waktu itu malu kita sebagai manusia Pak. Pada waktu itu Allah menyetarakan anjing tadi dengan yang 7. Kemana yang 7 itu dia pergi, yang 7 tadi tidur dia jago. Allah menyetarakan si anjing tadi dengan yang 7 tadi. Kenapa? Karena kebaikannya sama. Itu. Di kisah Nabi Saleh ada juga onta. Di kisah Nabi Yunus ada namanya ikan. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman ada namanya semut. Dan seperti itu. Maka kita betul-betul mendasar pemahaman kita. Nah, tapi ada satu hal tadi Pak. Masalah itu tadi Pak, zakat. Nah, biar saya tambahkan sedikit. Itu bukan zakat Pak, Arabnya Pak. Coba Bapak tengok. Yang atau ayat 6. Taubah ayat 61. 60. 60. Nah, coba baca Arab awal. Inna Innamas sodaqatu lil fuqara. Stop. Sedekah Pak. Sodaq. Kenapa diterjemahkan zakat? Nah, tentu jadi pertanyaan kan Pak? Ya kan? Nah, jadi ini kan karena kita masih di bulan Syawal. Jadi kemarin itu kan saya kan jadi panitia zakat fitrah. Dipakaikan sistem ijab kabul Pak. Nah, ijab kabul ini tidak segala orang pakai Pak. Sesungguhnya ijab kabul itu sebenarnya dalam masalah zakat itu wajib hukumnya itu. Batal zakat kalau tidak ijab kabul. Ijab itu artinya menyatakan, kabul itu menerima. Nah, kok bisa begitu Pak Abu? Itu masalahnya. Jadi dia itu akan dikatakan zakat seketika dia kita persembahkan kepada Allah dan Rasul untuk dibersihkan. Zakat namanya. Makanya kalau kita nerima zakat berbunyi. Apa itu siapa namanya Pak Charlie? Itu anaknya 4. Berapa Pak Charlie? 4 ya. Tidak salah lah itu. Anak beliau 4, istri beliau 1, beliau 1, 6. Nih Pak Abu, namanya 6 orang. Cari Faisal, istrinya, anaknya. Oke Pak Charlie, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai amil zakat fitrah, wahai amil zakat harta, wahai amil zakat profesi, aku serahkan zakat ini atas nama, misalnya kan disebutkan nama-nama tadi kalau zakat fitrah, untuk diserahkan kepada ahlinya. Saya sebagai amil, kami terima zakat fitrah ini atas nama yang tersebut. Insya Allah kami serahkan kepada ahlinya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, selesai salamannya. Itulah ijab kabul. Kenapa? Karena semua pemberian tadi akan kami serahkan kepada Allah dan Rasul. Tak mungkin pula kan langsung kepada Allah dan Rasul kan. Jadi kita sebagai wakilnya pakai ijab kabul Pak. Namanya zakat. Kalau naik ke pucuk itu namanya zakat.
Nah, seketika dia turun ke bawah, dibagikan kepada orang, tidak zakat lagi namanya, tapi sedekah. Bisa dipahami, Pak? Sewaktu Pak Well memberikan itu kepada Allah, namanya zakat. Tapi seketika saya menurunkan ke bawah, namanya sedekah. Itu. Tapi ingat, sedekah di sini tidak sama dengan sedekah bukan zakat, gitu. Nah, statusnya itu. Makanya ada kalimat sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada ABCD sampai 8. Gitu, Pak. Nangkap Pak Cale? Waktu ke atas, waktu kita nyerahkan zakat, zakat itu kan membersihkan. Siapa yang bisa membersihkan? Allah dan Rasul kan. Nah, itu. Tapi tidak mungkin Pak Charlie menyerahkan kepada Allah dan Rasul. Tapi ada wakilnya itu Pak Abu Fikri. Makanya menggunakan ijab kabul tadi. Karena mau diserahkan ke atas. Seketika ini sudah diserahkan ke atas, kan di kita juga duitnya itu. Kata Allah dan Rasul, bagikan Pak Abu Fikri. Kepada siapa? Kepada yang berhak menerimanya. Siapa tuh? Tengok Al-Taubah 860. Buka. Oh iya. Saya bagikan. Nah, statusnya bukan zakat lagi, tapi sedekah. Gitu. Inilah sebabnya kenapa ijab kabul itu statusnya wajib sebenarnya. Karena kita akan memberikan kepada Allah. Oke. Jadi itulah kira-kira Pak Bambang, rukun Islam itu ada 5 perkara. Selama ini kita tahu membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa 5 Ramadan, zakat, haji ke Baitullah jika mampu. Itu pekerjaanmu. Nah, usulnya bukan itu. Usulnya adalah ada 4 dalam diri kita. Masuk kita jadi 5. Ini berperkara. Nah, itu. Kalau tidak dirukunkan berperkara. Nah, jadi kalau dia berperkara maka rukunkanlah. Siapa yang bisa merukunkannya? Hanya Allah. Lalu siapa? Melalui Rasul. Lalu siapa? Melalui diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri, roh ini punya sifat Muhammad tadi, yaitu 4. Sidik. Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Kita. Tidak. Yang benar itu Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, nah, melainkan dibenarkan. Itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau, dilepaskan Tuhan. Ternyata kita termasuk orang yang mau dibenarkan, diperbaiki. Satu dapat kita. Amanah. Kepercayaan Tuhan. Kepercayaan. Ini kue. Itu bebek telur. Rezeki, Pak, benar. Rezeki kan? Dari Allah, benar. Pelaksananya malaikat Mikail. Tapi nampak ada Allah ke sini? Tidak kan? Malaikat Mikail tidak kan? Yang nampak adalah Pak Charlie dan istrinya. Pada waktu itu Pak Charlie dan istrinya berperan sebagai Mikail, memberikan rezeki Allah kepada kita. Gitu. Artinya apa itu? Pak Charlie dan istri dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan rezeki. Itu amanah. Pak Abu bagaimana? Nah, Pak Abu dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan kajian-kajian. Makanya tidak boleh omong-omong. Apalagi di sini kita menjelek-jelekkan orang, tidak boleh. Karena Allah dan Rasul tidak pernah jelek-jelekkan orang. Ada gunanya dia itu menjelekkan hambanya tuh. Itu amanah, Pak. Yang ketiga, tabligh. Menyampaikan. Yang disampaikan itu suara Allah, suara Rasul. Jangan suara kita. Kalau suara kita, nah itu dia. Saya contohkan. Jadi, seketika Bapak Deddy Mulyadi, beliau melihat lokasi itu sudah dijadikan bangunan, kan beliau nangis tuh. Terharu. Kenapa lahan hijau ini kok dijadikan bangunan? Dalam kajian dia, kalau di hutan sudah dijadikan bangunan akan muncul bencana, dan bencana itu sudah terjadi, banjir di sini, banjir di situ. Nah, dikutiplah video ini oleh salah seorang ustaz. Nah, di situ apa kata dia? Untuk apa menangis? Mengapa menangis? Tidak tahu kita isi hatinya macam-macam. Yang menangis yang benar itu adalah dalam masjid, kata dia. Nah, sudah saya katakan. Muncul suara iri dengki tadi. Tidak tahu masalah. Jadi menangis di masjid itu perlu, menangisi keadaan pun perlu. Jadi bukan berarti itu salah menangisnya, benar menangisnya di situ. Tapi kenapa diangkat? Karena dia menyampaikan suara hawa nafsu. Ada unsur iri dengkinya. Sama dengan ustadz tertentu, tidak usah sebut namanya.
yang membahas tentang apa Adi Hidayat. Dia ngambil sepotong ceramah tentang musik, mungkin Bapak dengar. Ustadz terkuanal kan begitu nian ngomong. Lah ngaku cek itu nian. Ada kan Pak? Ustadz terkuanal ngatukan Adi Hidayat. Tidak mesti begitu, tapi orang yang paham, waduh lahiri dan kipu loh Bapak Ustadz ini. Dia menyampaikan ceramah di depan jamaahnya. Tidak begitu. Jadi sampaikanlah, tabligh itu sampaikanlah suara Allah, suara Rasul. Jangan suara hawa nafsu. Kita ini kan Tuhannya hawa nafsu. Tuhannya yang empat. Ngapain kita jadi budak dia? Tiba-tiba kita disuruhnya ngomongin Haji Hidayat begitu, ngomongin dari beliau begitu. Keliru. Bahkan kalau kita baca surat Wal Asri, Bapak apa Wal Asri? Coba Pak, satu. Wal asri inna. Satu judul Pak. Wal Asri. Demi waktu asar. Terus? Inna isa wa asri inna. Tidak bisa. Sana ada Coba kita dulu. innal insana lafi khusr. Insan itu di dalam khusri. Hilang. Insan itu dalam khusri. Kecuali orang yang beriman kan Pak? Ciri-cirinya apa? Watawa. Jadi mukmin itu, orang beriman itu, diri sebelah diri itu, ciri-cirinya kalau dia berceramah, dia menasihati pasti dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Pernah dengar itu Pak? Kebenaran itu daripada Tuhan, kamu jangan ragu kepadanya. Kebenaran itu yang berbicara, itu adalah roh murni. Kalau ceramah itu sampaikanlah yang daripada roh murni, karena dia menyampaikan suara Allah Rasul. Jangan dimuati oleh hawa nafsu. Yang kemudian watawasabil sabr. Menyampaikan tausiah itu dengan kesabaran, dengan si sabar. Siapa si sabar? Kita belum. Siapa dia? Itu adalah Rasul. Itu yang sabar. Artinya kebenaran itu datang daripada Allah, ada diri kita, tapi dengan kesabaran itulah Muhammad. Artinya dengan sifat. Nah, itu disebut dengan tabligh tadi gitu. Nah, terakhir fatona, cerdik lagi bijaksana. Apa kata orang? Wis Pak Uwel itu kalau ceramah luar biasa, nampak kecerdasannya. Itu masih belum paham. Saudara kita itu yang memuji itu belum paham. Kenapa? Seorang tadi kalau sudah sidik amanat tabligh, pasti dia menyampaikan kaji itu fatona, pasti. Itu sudah dijamin Pak. Jadi cerdik lagi bijaksana itu tidak pacak dibuat-buat. Tidak ada sekolahnya. Asal yang 3 kau masuk, yang keempat pasti jadi. Itu. Jadi miliki sifat itu Pak. Mudah-mudahan dengan sifat itu kita bisa merukunkan yang 4 itu, bisa kita kuasai, kita ajak kepada Allah Rasul. Nanti kalau kita sampai ajal kita dipanggil, dia ribut. Mana itu temanku, sahabatku, saudara kembarku? Kok main nyelonong-nyelonong baik? Itu ceritanya. Ya kata malaikat, malah pergi duluan dia. Oh tidak bisa saja itu. Aku dulu memang jabalan. Aku memang bajingan. Aku dulu bersifat pantang kelintasan, pantang kerang, pantang kurang, pantang kalah. Tetapi berkat bimbingannya dia, karena dia adalah tuanku. Dia membimbingku berdasarkan Allah dan Rasul. Aku jadi orang baik. Maka ditinggal-tinggal tidak bisa seperti itu. Tiba-tiba terdengarlah, wahai jiwa yang tenang, datanglah kamu pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Datang dia. Kenapa datang? Diantarkan oleh Israel kepada yang dicarinya tadi. Yang dicarinya sedang tegak di pintu surga. Nah, kemana awak ni main-main tinggal-tinggal selama ni kita bersama-sama? Kami jadi cik ini awak lah yang membina, main celonong-celonong. Bukan cik itu, peraturannya macam itu, sana. Apa kata Allah? Fadkhuli fil badi. Menyatulah kamu kepada hambaku roh tadi. Menyatu dia Pak. Terus terbitlah tubuh baru, badan baru. Setelah itu, fadkhuli fil jannati. Masuklah kamu dalam surgaku. Maka makan minumlah kamu, bersenang-senanglah kamu di dalamnya. Walaupun hari belum kiamat Pak Charlie. Hanya saja itu tempat transit bagi orang yang menuju Baitullah. Tapi di antara orang ada yang tidak sampai ke Baitullah, batas itulah jadilah lumayan daripada neraka. Gitu. Itu aja dulu ceramah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sudah cukup 2 video, video pertama dan video kedua. Jadi begitulah saudara-saudaraku, dimanapun Anda ada berada, acara kami malam ini semoga dapat dipahami, diamalkan. Kita berdoa kepada Allah semuanya supaya semua kita dapat petunjuk. Oke, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.